Saya share screen terlebih dahulu ya, materinya yang tadi. Sudah tampil ya? Sudah Bapak. Nah, eh, ini salah satu dasar dari pelaksanaan rekam medis ya di rumah sakit. Jadi kalian catat aja atau screenshot aja dulu kalau misal belum mencari ya. Nah, kalian bisa cari di Permenkes 24 2022. Nah, saya langsung saja ke bagian. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di pasal 3 benar ya. Di pasal 3 ayat 1 di sini menyebutkan bahwa setiap vaskes, di dalam hal ini vaskes itu berarti bisa puskesmas, klinik, rumah sakit ya. Di situ disebutkan bahwa setiap vaskes wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik. Nah, salah satu bentuk pencatatan yang ada di rumah sakit itu kan kalau kalian yang sering lihat itu adalah menggunakan kertas. Nah, di sini rekam medisnya itu sudah harus menggunakan elektronik berdasarkan dari aturan yang disampaikan di Permenkes ini. Nah, Vaskesnya di sini sudah disebutkan mulai dari praktek mandiri, dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Nah, termasuk nanti misal ya kalian sudah lulus menjadi seorang tenaga kesehatan, bisa perawat begitu ya. Nah, di situ kalian bisa eh, membuka praktek mandiri ya kalau kalian perawat. Nah, di situ wajib untuk menyelenggarakan RME. Ya, bukan hanya rekam medis secara kertas. Di situ sudah ada aturannya. Termasuk di sini di puskesmas, klinik, begitu, rumah sakit ya. Nah, yang saya sebutkan juga tadi ada di pasal 13. Nah, pasal 13 ini adalah kegiatan penyelenggaraan RME. Nah, di sini disebutkan bahwa paling sedikit ada 8, ya, mulai dari registrasi pasien sampai dengan transfer isi. Nah, penyelenggaraan kegiatan ini yang akan dilaksanakan oleh seorang perawat itu ada di bagian poin C, yakni pengisian informasi klinis. Nah, kita turun lagi nah ini di paragraf keempat di pasal 16 ya. Nah, di sini disebutkan bahwa pengisian informasi klinis berupa kegiatan pencatatan pendokumentasian hasil pemeriksaan. Nah, hasil pemeriksaan ini kan yang melakukan pemeriksaan kalian ya, selaku perawat begitu. Pengobatan, tindakan, dan pelayanan kesehatan lain yang telah dan akan diberikan kepada pasien. Nah, pencatatannya juga, nah di sini ini syaratnya ya harus lengkap, jelas, dilakukan setelah pasien menerima pelayanan. Yang harus dicantumkan adalah nama, waktu, serta tanda tangan nakesnya. Nah, kalian nanti juga akan memberikan autentikasi namanya. Autentikasi itu persetujuan ya. Persetujuan dalam bentuk kalau misal di rumah sakit secara manual kan biasanya menggunakan tanda tangan ya. Tanda tangan di berkasnya begitu. Nah, kalau ini biasanya kalian login saja sebagai tenaga kesehatannya itu sudah masuk ke dalam autentifikasi atau pemberian tanda tangan gitu. Nah, intinya di sini juga harus urut ya pencatatannya nanti. Nah, sampai dengan selesai begitu nanti pencatatannya. Nah, di sini juga di pasal 17 disebutkan bahwa pada saat pengisian informasi klinis tersebut, nakes harus eh, ya, yang di situ di rumah sakit mungkin ya, di situ lebih dari satu pelayanan kesehatan ya atau ada lebih dari satu nakes, misal seperti di puskesmas, rumah sakit, di situ itu berarti harus terintegrasi pencatatannya. Sebentar ada telepon. Nah, jadi kalau misal itu seperti di puskesmas, rumah sakit, klinik, kan di situ lebih dari satu nakes ya. Ada dokter, ada perawat, ada bidan. Nah, di situ pencatatannya harus terintegrasi. Di seperti itu.
Nah, dan juga nanti berurutan. Nah, contoh kalau misal kita mengisi CPPT ya, kalau kalian eh, CPPT itu SOAP ya, kalau kalian yang kalian tahu di perawat tuh biasanya SOAP. Nah, di CPPT itu atau SOAP itu kan ada beberapa nakes ya yang mengisi isian formulir CPPT itu. Nah, semua nakes itu harus mengisinya harus terintegrasi. Jadi, yang sudah pernah diisi misal sama perawat ya di sebelumnya, dokter pada saat visite ya melakukan pemeriksaan terhadap pasien mereka baca itu harus muncul. Jadi di sistemnya itu harus muncul yang sudah pernah diisi oleh perawat. Jadi dokter pada saat mau melakukan memberikan apa namanya pengobatan, misal lanjutan atau mau menindaklanjuti perawatan sebelumnya, di situ dokter bisa melihat isian yang sebelumnya. Jadi maksud dari terintegrasi itu seperti itu. Selain itu juga harus berurutan. Nah, di sini. Ini disebutkan di pasal 17 juga di sini harus berurutan. Nah, berurutan dalam artian kalau misal di situ visitenya dilakukan hari Senin, setelah itu hari Selasa, isian hari Selasa nggak boleh diisikan terlebih dahulu misal. Atau yang hari Senin itu ditunda, misalnya diisikan hari Selasa aja misal. Jadinya nggak berurutan. Nanti pada saat kalau misal nggak berurutan tidak kronologis maka akan terjadi apa namanya ya mungkin keanehan data gitu ya. Nah ini penyakitnya kok bukannya semakin membaik kok malah eh, memburuk misal karena pencatatannya tidak kronologis begitu. Nah makanya salah satu syarat di pasal 17 juga menyebutkan itu. Jadi seperti itu. Ini menurut dari peraturan Menteri Kesehatan ya tentang pendokumentasian. Nah ini insya Allah nanti akan masuk di eh, UAS ya. Jadi silakan kalian bisa pelajari ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan terkait pendokumentasian. Paham ya yang terkait dengan rekam medis ya kalian ya. Intinya rekam medis itu segala pencatatan dari seluruh pelayanan yang kalian berikan sebagai perawat gitu ya. Itu kan semua dicatat di formulir. Nah, formulirnya itu ada di dalam rekam medis. Nah, dalam hal ini karena kita sudah menggunakan sistem elektronik, berarti rekam medisnya elektronik. Kita menggunakan aplikasi. Intinya begitu. Sampai sini yang ditanyakan sebelum kita praktikum ke aplikasinya. Lanjut. Lanjut dulu ya. Atau begini ya, saya kasih opsi aja. Kalau misal kalian mau eh, bertanya, nah di situ kan sudah ada kolom chat ya. Kalian catat aja di situ. Ya, catat aja di situ. Nanti kalau misal ada waktu setelah kita atau di sela-sela praktikum mungkin nanti ya akan saya baca, saya jawab seperti itu.